Kali ini saya berada di lahan sengketa antara Pak James Tuo dan Haji Fajri yang dimenangkan oleh Pak James Tuo. Dan saya sekarang berada di objek lahan di Jalan Sirat Salman. Inilah objeknya. Sekarang kita akan bertemu langsung dengan lini pengacaranya Pak Jem, dan ini Pak Jemnya langsung. Mungkin Pak Jem, kita di lapangan sekarang lihat objek wisatanya ini, objek apa sengketa yang dimenangkan oleh Pak Jem. Mungkin ya, sedikit. Siap. Ini semua adalah milik saya dan sudah dimenangkan. Ya, kemarin kita melawan Deden Perset, ya, nomor 71, dan dikabulkan bahwa eksekusi nomor 40 dikesampingkan, ya, ditangguhkan, ya, dan sertifikat yang ada di lokasi ini sudah dibatalkan oleh ATR Kanwil BPN. Nah, Kanwil BPN sudah dibatalkan dengan dasar putusan nomor 38 dan kita sudah dikuatkan oleh kemarin lawan dengan Deden Perset. Jadi kita sudah menang. Apalagi yang harus diituin. Nah, ini Pak yang saya sampaikan. Jadi ini objeknya Pak Jem ya? Ini objeknya Pak. Ini objeknya. Ini sampai di atas. Ini objeknya. Sampai di atas? Sampai di atas. Dan kita lawan Haji Fajri. Kita lawan sudah berkali-kali. Nah, kita sudah lawan berkali-kali. Itu. Tapi semua dimenangkan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan Pak. Oke Pak Jem. Terima kasih. Kita lihat ke dalam. Ya. Dengan Ini. oh ini ya? Ini sebentar. Enggak apa-apa sini. Kita Wih. jalan. Wih, mantap. Dasar hukumnya bahwa kepemilikan tanah Silat Saraman ini adalah kepemilikan saya. Dari tahun 2001 sudah menjadi milik saya. Dan saya udah busur, udah rata, semua cut and fill sudah kepemilikan saya. Dan di jalan perjalanan ini ada yang ingin memilikinya. Ya, ingin memilikinya, membuat sertifikat pada tahun 2010. Pada tahun 2010 itu membuat sertifikat, saya bantahkan dan saya kalahkan. Ya, saya kalahkan sampai ke pengadilan negeri, PT, MA, kasasi. Kalah dan keluarlah keputusan eksekusi. Eksekusi sudah, pengacara saya sudah sampaikan. Ya, eksekusi sudah dijalankan. Jadi kepemilikan itu sudah ke kita. Ya. Di akhir perjalanan, saya kaget ada gugatan tanpa mengikut sertakan saya, ya, tanpa mengikutkan saya, sehingga di dalam perjalanan itu kami menggugat kembali melalui Deden Perset. Deden Perset itu pun kalah mereka, ya. Jadi kepemilikan saya ini sah. Saya melawan Haji Fajri itu 4 kali, PN, PT, MA, PK, kalah semua, ya. Dan saya menggugat pidana kepada yang menjual, kalah juga, pidana dihukum, ya, dihukum. Dan akhirnya eksekusi itu saya memiliki tanah ini sampai di atas, ya, saya memiliki dan tidak ada lagi yang mengganggu gugat. Tetapi anehnya di putusan yang baru ada yang menggugat saya tanpa diikutkan saya. Saya kaget putusan ini bergeliming, kaget kok saya mendengar ada isu untuk dieksekusi. Isu inilah saya lawan dengan Deden Perset nomor 71 melalui pengacara saya. Akhirnya dalam keputusan itu kemarin tanggal 1 Desember dimenangkan oleh saya. Ya, pengacara saya sudah sampaikan dimenangkan oleh saya. Sehingga saya sudah memiliki suatu putusan bahwa itulah kemenangan saya. Tetapi di tanggal 8 kaget ada putusan pemberitahuan tanggal 20 untuk dieksekusi.
Saya pikir ini aneh. Hukum di atas segala-galanya adalah, ya, kalau hukum di sini itu hukum adalah yang terutama. Tetapi aneh hukum ini. Sudah eksekusi, pengadilan Samarinda yang mengeksekusi, kok keluar lagi keputusan untuk eksekusi. Ini saya ingin mempertanyakan, apakah kesalahan di mana? Apakah kesalahan ini adalah kesalahan kewenangan yang salah, atau menggunakan kewenangan yang tidak benar? Ini yang saya sampaikan. Sehingga saya sebagai masyarakat yang taat hukum mau mencari hukum yang itu yang benar, ya. Sudah ada keputusan di mana yang kami jalanin sesuai aturan hukum. Kita taat hukum, jalani semua hukum. Tetapi anehnya bisa ada pemberitahuan ini yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, ya. Inginkan bahwa kami tidak ikut disertakan dalam putusan ini, ya, sehingga keluarlah itu. Tetapi kami dengan warga baik, kami menggugat lagi, kami Deden Persek, kami menang lagi. Tetapi ada aturan lah, ada lagi keluar surat mau dieksekusi. Dasar apa yang harus kita pakai? Di negara ini adalah negara hukum. Tetapi kalau hukum juga bisa diperjualbelikan, ini sudah nggak benar hukum itu, ya. Ini yang saya sampaikan. Saya sebagai masyarakat yang taat hukum, yang ingin memberikan menerima masukan daripada penegak hukum apa yang harus kita pakai sekarang. Dan saya harapkan apa yang menjadi sesuatu di dalam perkara ini tolong dijalankan dengan benar, ya. Terima putusan kami bahwa pembatalan putusan 40 sudah dibatalkan sesuai putusan pengadilan negeri, dan jangan dijalankan lagi putusan itu. Sertifikat yang ada di sini 2 sertifikat, ya, 1750 dan 19252 sudah dibatalkan dari BPN, ya, BPN, ATR, BPN Kanwil sudah dibatalkan semua. Apalagi yang harus kita pakai? Dasar kepemilikan mereka tidak ada lagi. Nah, kenapa ini harus dijalankan? Saya harap kepada penegak hukum, ya, yang berwenang di ini, tolong ditinjau kembali putusan-putusan ini sehingga berjalanlah dengan baik. Lindungilah masyarakat yang benar. Jangan salah mempergunakan hukum itu untuk menjalankan yang tidak benar. Itulah yang saya harapkan, teman-teman. Saya harapkan eksekusi, ya, permohonan eksekusi yang dijalankan oleh teman-teman itu tolong diabaikan, karena putusan kami sudah mempunyai putusan yang ada putusan bahwa Deden Persek itu, bahwa putusan 40 itu dikesampingkan, ya, atau tidak berkekuatan hukum lagi. Itu yang saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya adalah lawyer daripada saudara James atas nama pengacara Mengandar Marbun SH dan rekan yang beralamat di Samarinda. Jadi Pak James ini adalah orang yang dirugikan. Dia sudah melakukan gugatan pertama kali di tahun 2012 dengan nomor register perkara nomor 38 PDTG 2012. Nah, dalam perkara nomor 38 ini Pak James dimenangkan. James berlawanan dengan saudara Haji Padri. Haji Padri pada tahun 2012 Haji Padri sebagai tergugat 1. Kemudian Iskandar sebagai tergugat 2, M. Rudi sebagai tergugat 1. Daripada saudara James ini, ya, berbatasan pertama sebelah utara berbatasan dengan jalan, ya, sebelah timur berbatasan dengan
FHJ Asia, sebelah selatan berbatasan dengan Haji Mulia, sebelah barat berbatasan dengan Irwan Tulus. Nah, pada prinsipnya sebenarnya bahwa Pengadilan Negeri Samarinda harus memperhatikan kalau dasarnya kedua sertifikat ini sudah dibatalkan, sebenarnya sudah nggak bisa lagi dilakukan sebenarnya eksekusi. Oke. Sukses.